Bayangkan sebuah tempat di mana menjadi pria sempurna bukan soal pekerjaan bergaji tinggi, bahkan bukan soal bekerja sama sekali. Di sana, Seorang pria bisa memiliki beberapa pacar, dan semuanya benar-benar tergila-gila padanya. Selamat datang di Jamaika, negeri penuh kejutan yang sering bertolak belakang dengan anggapan umum. di tempat ini, Ganja dipandang sebagai bagian suci dari ritual keagamaan. Reggae bukan sekadar jenis musik, tetapi denyut hidup negara itu. Rum di Jamaika juga tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Itu bukan hanya minuman, tetapi pengalaman rasa yang kuat. dan jangan lupakan Port Royal. Tahukah kamu bahwa kota ini dulu benar dipenuhi para bajak laut? Apakah kamu siap menemukan 14 hal aneh tentang Jamaika yang pernah membuat dunia tercengang? Tetap bersama kami, karena apa yang akan kamu dengar setelah ini bisa membuatmu benar terdiam. Mari mulai dengan salah satu keajaiban alam Jamaika yang paling memikat dan paling sulit dipercaya. Yaitu danau api yang menyala. Bayangkan sebuah tempat di mana airnya bukan hanya panas, tetapi juga mengandung begitu banyak gas alam hingga bisa terbakar. Ya, Kamu tidak salah dengar, ini bukan adegan film fiksi ilmiah. tempat ini nyata dan berada di Jamaika. Namun, Tempat ini bukan sekadar tontonan aneh yang membuat orang kagum. Penduduk setempat percaya bahwa danau ini memiliki kekuatan penyembuhan yang dalam, baik untuk tubuh maupun jiwa. Selama bertahun-tahun, banyak cerita beredar tentang orang yang datang ke mata air ini untuk mencari kesembuhan fisik dan pulang dengan hati yang terasa lebih tenang. Seolah-olah alam menyimpan kekuatan rahasia yang nyaris terasa seperti sihir, yang membuat danau api ini benar istimewa bukan hanya karena airnya dapat menyala, tetapi karena rasa pemulihan yang dirasakan banyak pengunjung. menurut cerita yang hidup di kalangan warga, Nama baik tempat ini terus diperkuat oleh kisah tentang perubahan batin dan perubahan fisik. Bayangkan masuk ke dalam air yang kaya mineral dan energi alami, lalu keluar dengan perasaan seperti lahir kembali. Seakan semua beban hidup tertinggal di belakang. yang lebih menarik lagi, Sampai sekarang kita belum sepenuhnya memahami semua kekuatan yang bekerja di tempat ini. Apakah semuanya murni sains? Atau ada sesuatu yang lebih misterius di bawah permukaan? tidak heran jika lokasi ini terus memikat perhatian banyak orang di seluruh dunia. Karena memadukan api dan air dalam cara yang tetap membingungkan, sekaligus memberi harapan bagi mereka yang datang. Menurutmu bagaimana tentang danau api yang menyala ini? Apakah ini murni ilmu pengetahuan atau ada unsur yang lebih gaib? Tulis pendapatmu di kolom komentar jika kamu berani berendam di air panas ini demi kesempatan mendapatkan penyembuhan batin. Bayangkan sebuah tempat yang begitu liar dan sulit dikendalikan, sampai dijuluki kota paling terkenal karena keburukannya di dunia. Itulah Port Royal di Jamaika, sebuah pelabuhan bajak laut yang ramai pada abad ke-17. Dulu, kota ini merupakan kota terbesar di kawasan Karibia dan dikenal karena kekayaannya serta gaya hidupnya yang kacau, Semua itu karena para penghuni yang paling ditakuti. yaitu bajak laut. Lalu mengapa kota ini begitu terkenal? Bayangkan kapal-kapal bajak laut berlabuh di pelabuhan sambil membawa harta dari kapal. Kapal Spanyol yang mereka rampas. Jalanannya dipenuhi pelaut yang menghabiskan hasil jarahan mereka untuk minuman, hiburan, dan berbagai kesenangan lainnya. Kedai-kedai kota dipenuhi tawa dan kisah petualangan berani, sementara bau air laut dan mesiu memenuhi udara. Bagi para bajak laut, Tempat ini adalah surga bagi dunia luar. Port Royal adalah kota yang membuat orang tertarik sekaligus takut. Namun, Surga ini tidak bertahan selamanya. Pada tahun 1692, gempa besar menghantam dan menenggelamkan sebagian besar kota ke dasar laut. banyak orang melihat bencana itu sebagai hukuman atas cara hidup kota yang tanpa batas. Sekarang, sisa-sisa Port Royal berada di bawah laut dan menjadi lokasi arkeologi yang sangat menarik. Wisatawan dari berbagai negara datang untuk melihat bekas kota yang tenggelam itu, tempat legenda harta karun tersembunyi dan bayang. Bayang masa lalu masih terasa. Dan saat kamu merasa kisah Jamaika sudah cukup mengejutkan, gambaran tentang pria ideal di negeri ini justru membalik semua anggapan yang biasa kita kenal. Lupakan gaji besar. Di sini, yang lebih penting adalah bisa mengurus pekerjaan rumah dan membiarkan pasangan memegang peran utama dalam keuangan. Terdengar mengejutkan. Tenang, Masih ada hal lain yang akan mengguncang cara pandangmu tentang hubungan. Jadi jangan lupa berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan bagian berikutnya dari perjalanan yang membuka mata ini. Bagaimana jika saya berkata bahwa di Jamaika, menjadi pria sempurna bukan soal punya pekerjaan bergaji tinggi, bahkan bukan soal bekerja sama sekali. Lalu bagaimana mungkin ada seorang pria yang bisa memiliki 15 pacar dan semuanya benar tergila-gila padanya? ternyata Ukuran pria idaman di sini memiliki sisi yang sangat tak terduga.
dan mungkin sangat berbeda dari apa yang pernah kamu dengar sebelumnya. Di Jamaika, pria ideal tidak selalu dinilai dari banyaknya uang yang ia hasilkan atau dari apakah ia memiliki pekerjaan. Bagi banyak perempuan, penghasilan pria bukanlah hal yang paling menentukan dalam sebuah hubungan. Terdengar aneh. Tunggu dulu, masih ada hal lain. Bagi banyak perempuan Jamaika, Pria sempurna adalah pria yang mau membantu di rumah, bisa memasak, membersihkan rumah, dan yang paling penting, memperlakukan mereka dengan cinta dan hormat. Seorang perempuan Jamaika bahkan mengatakan bahwa pria yang bisa mengerjakan pekerjaan rumah membantu memasak. dan membersihkan rumah adalah yang terbaik. Tentu saja, ia juga harus sangat mencintai dan menghormatinya. Jadi, para pria, Jika kamu pandai mengurus pekerjaan rumah, kamu mungkin sudah punya nilai lebih di Jamaika. lalu mengapa pola ini bisa sangat berbeda? Salah satu alasannya adalah karena banyak perempuan Jamaika sangat mandiri dan berhasil dalam hidup mereka. Data menunjukkan bahwa mereka bekerja lebih keras dan mencapai tingkat pendidikan yang lebih tinggi daripada laki-laki, dengan tingkat keberhasilan ekonomi yang sekitar 20% lebih tinggi. Nah, Disinilah ceritanya menjadi makin menarik. Banyak pria Jamaika dikenal santai dan benar. Benar menikmati gaya hidup yang tidak menuntut mereka bekerja terlalu keras. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan terang-terangan bergantung pada pacar mereka. dan anehnya, Mereka sama sekali tidak merasa malu. Mereka merasa nyaman membiarkan pasangan memimpin urusan keuangan, sementara mereka fokus menikmati hidup dengan tenang. jadi, Apa rahasia menjadi pria ideal di Jamaika? Semuanya kembali pada dua hal utama. Pertama, saat pergi makan di luar, biarkan perempuan yang membayar. Kedua, pelajari pekerjaan rumah. dan jika kamu melakukannya dengan baik, Kamu akan mendapat banyak nilai plus. Bahkan, ada kisah tentang seorang pria yang menjalankan aturan ini dengan sangat baik. dan hasilnya luar biasa. Saat ini ia memiliki 15 pacar. Dan semuanya tergila-gila padanya. Sekarang, Mari kita bahas salah satu bagian paling terkenal sekaligus paling sering disalahpahami dari budaya Jamaika. yaitu Rastafarianisme. Banyak orang tahu tentang hubungan antara Rastafarianisme dan ganja. Tetapi kenyataannya jauh lebih dalam dari yang dibayangkan orang. Apakah ini hanya soal merokok? Atau sebenarnya ada makna rohani yang lebih besar di balik ritual suci ini? Dalam budaya Rastafarian, ganja dipandang sebagai sakramen suci yang digunakan untuk meditasi dan untuk memperkuat hubungan spiritual. Bagi mereka, Ganja adalah jalan untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Sebuah cara untuk menemukan kedamaian batin dan pemahaman yang lebih dalam. Seorang pengikut pernah menjelaskan bahwa ini lebih dari sekadar merokok. Ini adalah bagian penting dari ritual dan kehidupan sehari-hari mereka, yang mencerminkan pencarian akan kesadaran yang lebih dalam. namun, Kisahnya tidak berhenti di situ. Rambut gimbal yang sangat identik dengan Rastafarianisme juga bukan sekadar gaya rambut. rambut ini melambangkan nazar-nazir, Yaitu janji dalam ajaran kitab suci untuk hidup murni dan dekat dengan alam, menjauhi kesombongan, dan berfokus pada kehidupan yang bersih secara rohani. Itu juga menjadi simbol perlawanan terhadap aturan sosial yang menekan, sekaligus pernyataan tentang jati diri dan keyakinan. menurutmu bagaimana? Apakah rambut gimbal dan ganja hanya simbol luar, atau keduanya memiliki makna spiritual yang lebih dalam? Apakah kamu tertarik menjalani gaya hidup Rastafarian? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Sekarang mari bicara tentang salah satu sisi Jamaika yang paling mengejutkan dan paling kaya rasa, Yaitu makanannya. yang membuat masakan Jamaika begitu khas. Bukan hanya bumbu yang kuat atau bahan tropisnya, tetapi cara kuliner ini menyatukan pengaruh dari begitu banyak budaya. Sejarah Jamaika sebagai tempat pertemuan perdagangan dan penjajahan meninggalkan jejak yang sangat dalam pada makanannya, menciptakan perpaduan rasa dari Spanyol, Cina, dan Afrika yang benar-benar membedakannya dari tempat lain. Contohnya bisa dilihat dari aki dan saltfish. Hidangan nasional Jamaika. Mungkin terdengar aneh karena memadukan buah tropis dengan ikan kod asin. Tetapi makanan ini justru menceritakan sejarah panjang Jamaika. Buah aki dibawa ke pulau itu dari Afrika Barat pada masa kolonial. Sementara ikan asin menjadi makanan pokok karena murah dan mudah diawetkan, sehingga sangat cocok untuk perjalanan laut yang panjang. Karena itu, Hidangan ini mencerminkan perjuangan sekaligus ketahanan akar Afrika di Jamaika. Tetapi perpaduan budaya itu tidak berhenti di sana. Para pemukim Spanyol membawa bumbu dan cita rasa mereka sendiri, lalu menambah lapisan baru pada makanan Jamaika. Setelah itu, para pendatang Cina membawa teknik memasak yang ikut memengaruhi hidangan seperti ayam jerk dan berbagai masakan tumis. Percampuran tradisi kuliner yang terus berlangsung inilah yang membuat makanan Jamaika menjadi sangat khas. dan ini bukan hanya teori. Inilah yang dikatakan para pelancong yang pernah mencoba makanan Jamaika secara langsung. Mark dari Amerika Serikat mengatakan bahwa ia sudah berkeliling ke banyak negara, tetapi tidak ada yang benar-benar menyiapkannya untuk ledakan rasa di Jamaika.
Saat ia mencicipi ake dan saltfish untuk pertama kali, Rasanya seperti sedang mencicipi sejarah. Gurih, kaya, dan sangat berbeda dari apapun yang pernah ia makan sebelumnya. Liam dari Inggris berkata bahwa ayam jerk memang wajib dicoba. Tetapi yang paling membuatnya terkejut adalah bagaimana rasa manis. ASAP. Dan pedas bisa menyatu dengan sempurna, menurutnya. Dalam setiap gigitan terasa pengaruh Afrika, Spanyol. bahkan Asia. Seperti melakukan perjalanan kuliner dalam satu hidangan. Emma dari Australia mengatakan bahwa makan di Jamaika terasa seperti menyelam ke jantung budaya pulau itu. Setiap makanan seolah punya cerita sendiri. Dari bumbu pada jerk hingga rasa halus dari ikan kukus. Ia merasa bisa merasakan sejarah orang di pulau itu dalam setiap hidangan. Jadi, Saat kamu mencicipi masakan Jamaika, kamu bukan hanya menikmati makanan yang lezat, kamu sedang merasakan berabad-abad sejarah dalam setiap suapan, perpaduan budaya, tradisi. dan perjuangan semuanya bertemu di atas satu piring. Selanjutnya, dalam perjalanan ini, Mari kita mengunjungi sebuah pulau kecil di Karibia yang melahirkan suara besar. suara yang bukan hanya membentuk sebuah bangsa, tetapi juga memicu gerakan dunia. Ya, musik reggae lebih dari sekadar jenis musik. Reggae adalah denyut Jamaika. Lahir pada tahun 1960-an saat kondisi sosial sedang bergolak, musik ini dengan cepat menjadi suara perlawanan. Persatuan dan harapan. Tetapi apa yang membuat reggae bisa menyentuh hati begitu banyak orang di seluruh dunia? Dan bagaimana satu orang, Bob Marley, mengubah irama lokal ini menjadi lagu perjuangan yang mendunia. kamu akan segera mengetahuinya. Inilah kisah bagaimana reggae mengguncang dunia. Bayangkan jalan-jalan di Kingston, saat udara panas bercampur dengan dentuman drum dan alunan bass yang begitu berat hingga terasa bergetar dari tanah. Reggae bukan hanya didengar, Tetapi dirasakan, musik ini memeluk perjuangan dan kemenangan rakyat Jamaika, lalu mengubah kesulitan hidup mereka menjadi sesuatu yang kuat, sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Dan siapa yang berada di barisan depan? Bob Marley yang legendaris. Marley bukan sekadar memainkan reggae, adalah reggae itu sendiri. Penampilannya meledak dengan emosi dan energi yang nyaris bisa dirasakan di udara. Lirik lagunya, yang sangat dipengaruhi keyakinan Rastafarian, Berbicara tentang perlawanan, harapan, dan cinta. lalu membangun hubungan yang sangat kuat antara musik dan rakyat. Reggae bukan hanya tentang irama yang mudah diingat. Reggae adalah suara sebuah revolusi. Sebuah penjelasan yang terkenal menyebutkan bahwa reggae adalah genre musik yang lahir di Jamaika pada akhir tahun 1960-an dan menjadi populer pada tahun 1970-an lewat karya Bob Marley. Sementara liriknya sangat dipengaruhi gagasan Rastafarian. Kata-katanya berubah menjadi lagu perjuangan bagi mereka yang tertindas dan juga bagi mereka yang masih berharap. Bayangkan saat Marley berdiri di panggung di depan ribuan orang, dengan suaranya membawa beban sejarah dan masa depan Jamaika sekaligus. Lagu-lagunya seperti No Woman, No Cry, dan Redemption Song tidak hanya menggerakkan penonton, Tetapi juga menggerakkan bangsa-bangsa. Dunia merasakan setiap ketukan, setiap kata. dan untuk sesaat kita semua seakan tersambung dalam irama. Pesan yang sama, yaitu kebebasan, Perdamaian, dan persatuan. Mari kita masuk ke salah satu bagian paling khas dan paling kaya rasa dari budaya Jamaika. yaitu rum Jamaika. Ini bukan sekadar minuman. Rum adalah lambang dari sejarah panjang Jamaika yang sangat erat dengan perkebunan tebu di pulau itu. Dan yang membuatnya begitu sulit dilupakan adalah cara pembuatannya yang khas, yang menghasilkan rasa kuat Dalam dan berbeda dari apapun yang pernah kamu coba. Bayangkan dirimu memasuki sebuah tempat penyulingan saat aroma molase yang manis dan bersahaja langsung memenuhi napasmu. Udara terasa padat oleh wangi tebu yang sedang berfermentasi, dan kamu hampir bisa merasakan panas dari wadah besar yang terus mendidih. Terdengar bunyi logam dari mesin tua yang masih dipakai sampai sekarang untuk menjaga cara tradisional yang memberi rum Jamaika ciri khasnya. Setiap kelompok produksi dibuat dengan teliti, menghasilkan rum yang penuh aroma buah dan lapisan rasa yang rumit, yang langsung menyerang indera begitu gelas diangkat. Tetapi rum Jamaika bukan hanya soal diminum. Minuman ini juga menjadi bahan penting dalam kuliner pulau itu. Bayangkan sepotong kue rum yang padat dan lembut, saat rasa kue yang kaya bercampur dengan hangatnya rum yang tertinggal di lidah. Seorang ahli rum pernah mengatakan bahwa rum Jamaika dikenal karena cita rasanya yang unik dan aromanya yang bernuansa buah. menurutnya, Rum ini lebih dari sekadar minuman. Rum adalah bagian penting dari masakan lokal dan juga minuman campuran yang populer. bagi orang yang datang ke Jamaika, Mengikuti tur ke tempat penyulingan bukan hanya soal mencicipi rum. Itu adalah pengalaman yang menyeluruh. pemandangan, Aroma dan sejarahnya berpadu menjadi pengalaman yang menumbuhkan penghargaan yang jauh lebih dalam terhadap harta cair ini. Dan ini bukan hanya kata-kata saya.
Inilah pendapat para pelancong yang pernah merasakan rum Jamaika secara langsung. Luca dari Italia mengatakan bahwa bagian paling berkesan dari perjalanannya ke Jamaika adalah saat duduk di pantai sambil meminum segelas rum punch. Menurutnya, Dalam setiap tegukan terasa keahlian pembuatnya. itu jauh lebih dari sekadar minuman. Seolah sedang mencicipi inti dari Jamaika itu sendiri. Sarah dari Inggris berkata bahwa tur ke tempat penyulingan benar-benar luar biasa. Melihat bagaimana mereka masih memakai cara tradisional untuk membuat rum membuatnya sangat kagum. Lalu saat ia mencoba kue rum, ia merasa takjub dengan cara rum meresap ke setiap gigitan. Baginya, Rasanya benar-benar luar biasa. menurutmu, Cara paling ikonik untuk menikmati rum Jamaika itu yang mana? Apakah lewat minuman campuran, sepotong kue rum yang kaya rasa, atau tur ke tempat penyulingan? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin mendengar cara favoritmu menikmati bagian budaya Jamaika yang penuh rasa ini. Mungkin kamu akan terkejut saat tahu bahwa mata-mata paling terkenal di dunia ternyata punya hubungan yang sangat kuat dengan Pulau Karibia ini. Ian Fleming, penulis legendaris di balik James Bond, menulis 10 novel Bond langsung dari Jamaika, di rumah pribadinya yang terpencil dan dikenal dengan nama Golden Eye. Bayangkan Fleming duduk di surga tropisnya, dikelilingi pepohonan hijau Jamaika, sementara suara ombak terdengar dari kejauhan saat ia menulis kisah penuh mata-mata, rahasia, dan bahaya. bagi Fleming, Jamaika bukan hanya tempat untuk beristirahat, tetapi juga sumber ilham bagi beberapa karya terkenalnya. Keindahan alam pulau ini dan suasananya yang tenang menjadi latar yang sangat cocok bagi dunia Bond yang penuh aksi. Tetapi hubungan Jamaika dengan Bond tidak berhenti pada tulisan Fleming saja. pulau ini juga menjadi lokasi penting untuk beberapa film Bond yang paling dikenang, termasuk Dokter Nomor dan Live and Let Die. Dari pantai yang penuh misteri hingga pemandangan alam yang eksotis dan adegan bawah laut yang menegangkan, alam Jamaika ikut membentuk tampilan dan nuansa film-film itu. Seorang pengamat bahkan mengatakan bahwa daya tarik Jamaika bukan hanya sebagai tempat menulis, tetapi juga sebagai latar bagi film-film James Bond yang ikonik. Bagi para penggemar Bond, datang ke Jamaika terasa seperti melangkah masuk ke bagian penting dari sejarah perfilman. Kamu bisa mengunjungi pantai dan lokasi yang sama tempat Sean Connery, Roger Moore, dan Daniel Craig menghidupkan sosok James Bond. Nin, Saat memikirkan Jamaika, apa yang langsung terlintas di pikiranmu? Pantai Cerah, Irama reggae dari Bob Marley. atau mungkin kecepatan luar biasa Usain Bolt. Tetapi ada satu hal yang mungkin akan mengejutkanmu. Yaitu kecintaan Jamaika yang sangat besar terhadap kriket. Kriket bukan hanya permainan di Jamaika. Olahraga ini sudah menyatu dengan kehidupan pulau tersebut. Bayangkan panas siang menyinari lapangan, suara pukulan tongkat, dan sorak penonton saat bola melambung tinggi ke udara. Tetapi ini bukan hanya soal pertandingan. Kriket mewakili sesuatu yang lebih besar. Olahraga ini adalah lambang kebanggaan nasional, identitas budaya, dan kebersamaan masyarakat. Para pemain Jamaika bukan hanya atlet, tetapi juga pahlawan yang membawa harapan satu bangsa. Dan jangan lupa, Jamaika telah melahirkan banyak pemain kriket hebat yang dikenal di tingkat dunia. Para atlet ini membawa warisan panjang yang sudah hidup selama puluhan tahun, mereka main bukan hanya untuk menang. tetapi juga untuk menjaga kehormatan negara mereka. Tidak heran jika olahraga ini memiliki tempat yang sangat istimewa di hati rakyat Jamaika. Seperti kata seorang warga setempat, kriket bukan hanya olahraga yang dicintai, tetapi juga sumber kebanggaan budaya bagi masyarakat Jamaika, dengan banyak pemain hebat yang pernah mewakili tim nasional. Inilah sesuatu yang mungkin benar-benar membuatmu terkejut. Di sudut-sudut pedesaan Jamaika, ada sebuah praktik misterius yang masih meninggalkan jejak dalam kehidupan banyak orang, Yaitu Obi. meski tidak lagi dilakukan secara terbuka. Obi tetap dihormati secara diam-diam. Banyak orang mengenalnya sebagai bentuk sihir hitam khas Jamaika. Tetapi pengaruhnya jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan banyak orang. Bayangkan, kamu masuk ke sebuah ruangan kecil yang gelap di pedalaman Jamaika. Udara dipenuhi aroma dupa. Dindingnya dihiasi simbol-simbol kuno. Dan di tengah ruangan ada seorang tetua yang dengan hati-hati menyusun ramuan dan jimat bagi banyak orang di wilayah pedesaan. Ini bukan sekadar takhayul. Ini adalah tradisi yang dianggap kuat. Obi dipandang bukan hanya sebagai ilmu gaib, tetapi juga sebagai sarana penyembuhan, perlindungan, Dan kadang-kadang hukuman. diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Praktik ini dianggap sebagai bagian penting dari warisan budaya. Tetapi disinilah hal ini menjadi lebih menarik. Jika di wilayah pedesaan Obi masih dihormati, maka di kota-kota besar Jamaika ceritanya berbeda. Banyak orang di daerah perkotaan memandang Obi dengan rasa ragu. Bahkan takut. Praktik ini dianggap memiliki sisi moral yang kabur, seperti peninggalan masa lalu yang sebaiknya ditinggalkan. Meskipun begitu, Obi tetap membuat orang penasaran.
karena terus mengaburkan batas antara mitos dan kenyataan. Mungkin cara terbaik untuk menjelaskannya adalah seperti yang dikatakan seorang warga setempat. Bagi banyak orang, hobi bukan sekadar jimat, tetapi warisan budaya yang dihargai. Sebuah praktik spiritual untuk penyembuhan dan perlindungan yang diwariskan turun-temurun. Bahasa lebih dari sekadar kumpulan kata. Bahasa adalah jantung sebuah budaya. Dan ketika berbicara tentang Jamaika, Ada satu bahasa yang sangat menonjol, yaitu patwa. Bahasa yang hidup dan berirama ini bukan hanya alat bicara, tetapi juga penghubung yang terus hidup dengan masa lalu Jamaika yang kaya dan beragam. Patwa, Atau Kreol Jamaika, berkembang dari perpaduan bahasa Inggris dan berbagai bahasa Afrika pada abad ke-17. Tetapi yang membuat patois begitu istimewa adalah bagaimana bahasa ini kemudian tumbuh menjadi lambang identitas Jamaika. Dirayakan dalam percakapan sehari-hari sampai dalam irama kuat reggae dan dancehall. Tetapi ada hal yang lebih menarik lagi. Patois bukan hanya cara untuk berkomunikasi, tetapi juga cara untuk merasakan. Aliran bahasanya membawa energi yang sangat khas dan cocok dengan gaya hidup Jamaika yang santai, tetapi penuh semangat. Baik saat terdengar dalam lirik abadi Bob Marley maupun dalam percakapan hangat di sudut jalan Kingston. Patwa melukiskan kedalaman budaya Jamaika dengan cara yang sulit digantikan bahasa lain. Seorang warga setempat pernah berkata bahwa patois lebih dari sekadar alat komunikasi, melainkan hubungan hidup dengan masa lalu. Jamaika yang penuh keberagaman. Bahasa ini mengingatkan rakyat Jamaika pada akar mereka, sekaligus membawa mereka maju dalam dunia yang terus berubah. Walaupun dipakai secara luas. Patwa sampai sekarang belum diakui secara resmi sebagai bahasa nasional. Saat mendengar tentang teknologi maju, Jamaika mungkin bukan negara pertama yang muncul dalam pikiranmu. Bagaimanapun. Negara ini lebih dikenal karena pantainya, musiknya, dan suasananya yang santai, bukan? Tetapi justru disitulah kejutan dimulai. Jamaika pernah menjadi pelopor dalam cara yang tidak banyak diduga orang. Bahkan, negara ini adalah negara pertama di luar Eropa dan Amerika Utara yang meluncurkan jalur kereta api. Ya, itu benar. Pada tahun 1845, ketika beberapa negara besar dunia masih mulai bergerak, Jamaika sudah lebih dulu membangun rela. Dan itu baru awalnya. Pulau kecil di Karibia ini punya kebiasaan untuk selalu bergerak lebih cepat dari yang diduga banyak orang. Baik dalam listrik, telekomunikasi, maupun perkembangan digital. Jamaika berkali-kali berhasil membuat dunia terkejut. Pulau ini bukan hanya tempat yang indah untuk liburan, tetapi juga pusat pembaruan yang selama lebih dari 1 abad terus menembus batas harapan. Seperti yang pernah dikatakan seorang ahli, berbagai pencapaian ini menjadi bukti peran Jamaika sebagai pemimpin dalam inovasi. Dan menunjukkan kepada dunia bahwa ukuran dan lokasi tidak membatasi kebesaran. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana Jamaika bisa terus berada jauh di depan dalam bidang teknologi? Dan apakah hal seperti itu bisa terjadi lagi di masa depan? Tetaplah bersama kami, karena kisah ini belum selesai. Jika kamu menyukai alam, petualangan, atau hanya secangkir kopi yang sangat baik, maka Blue Mountain di Jamaika adalah tempat yang wajib kamu kenal. Tetapi ada hal yang mungkin tidak kamu duga. Pegunungan yang indah ini bukan hanya memberi pemandangan luar biasa, tetapi juga menjadi rumah bagi salah satu kopi paling mahal dan paling dicari di dunia, yaitu Blue Mountain Coffee. Bayangkan dirimu berdiri di puncak Blue Mountain, dikelilingi kehijauan yang lebat, dengan udara yang sejuk dan segar. Di bawah sana, kebun kopi membentang luas, menghasilkan biji kopi yang dihargai sangat tinggi oleh para pecinta kopi. Tetapi bukan hanya kopi yang menarik orang datang ke sini. Para pencinta petualangan datang dari berbagai tempat untuk berjalan di jalur yang menantang, mendaki titik tertinggi gunung, dan merasakan ketenangan luar biasa saat begitu dekat dengan alam. Dan tempat ini bukan hanya untuk orang yang mencari tantangan. Jika kamu lebih suka menikmati daripada mendaki, Blue Mountain juga menawarkan pengalaman mencicipi kopi yang membuatmu paham mengapa minuman ini begitu terkenal. Gabungan rasa yang kaya dan lembut dengan suasana yang damai menjadikan tempat ini impian bagi wisatawan yang menginginkan perjalanan fisik sekaligus pengalaman rasa. Seorang pelancong pernah berkata bahwa Blue Mountain bukan hanya terkenal karena kopinya yang berkualitas tinggi, tetapi juga menjadi tujuan yang sangat cocok bagi orang yang suka menjelajah alam dan mencari ketenangan. Tetapi inilah hal yang membuatnya menarik. Wilayah yang kecil dan bergunung-gunung ini justru mampu menghasilkan kopi yang nilainya begitu tinggi hingga terasa seperti emas cair. Tidak heran jika tempat ini terus menarik petualang dan penjelajah dari tahun ke tahun. Ada satu hal yang mungkin sama sekali tidak kamu duga. Jamaika, yang dikenal karena suasananya yang santai dan pantainya yang tropis, ternyata memiliki jumlah gereja per mil persegi yang termasuk paling tinggi di dunia. Mengejutkan? Bukan. Tetapi itu baru permulaan.
Yang lebih menarik lagi adalah campuran tradisi spiritual yang hidup di pulau kecil ini. Mulai dari kekristenan, hingga Rastafarianisme, dan juga Obi. Bentuk praktik spiritual lokal yang penuh misteri. Berjalanlah melalui kota manapun di Jamaika, dan kamu akan melihat berbagai gereja berdiri di banyak tempat, kadang berdampingan dengan kuil Rastafarian. Perpaduan keyakinan ini bukan hanya soal hidup berdampingan, tetapi juga mencerminkan keberagaman spiritual yang sangat kuat di pulau tersebut. Kekristenan memang menjadi kepercayaan utama, tetapi Rastafarianisme dengan seruannya tentang persatuan dan hubungan dengan warisan Afrika memainkan peran besar dalam membentuk identitas budaya Jamaika. Lalu ada Obi, bentuk praktik spiritual kuno yang walau sering diperdebatkan, tetap memiliki kehadiran yang tenang, namun penting, terutama di masyarakat pedesaan. Campuran praktik keagamaan yang beragam ini memberi gambaran tentang jiwa Jamaika, sebuah tempat di mana tradisi, iman, dan budaya saling terhubung erat, seperti yang dikatakan seorang pengamat. Perpaduan praktik keagamaan yang beragam ini mencerminkan kehidupan masyarakat lokal yang penuh warna. Jika kamu menikmati video hari ini, silakan tekan tombol suka dan jangan lupa berlangganan channel ini. Dukunganmu sangat berarti bagi kami. Sekarang klik video yang muncul di layar kamu. Saya yakin kamu juga akan menyukai konten itu. Tulis di kolom komentar negara mana yang ingin kamu lihat berikutnya di channel kami. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.